Anak laki-laki itu selalu terlihat berbeda. Setiap hari datang ke sekolah dengan pakaian lusuh dan wajah kotor. Saat jam makan siang, teman-temannya membuka bekal penuh makanan, sedangkan ia hanya meneguk air keran untuk menahan lapar. Namanya Stanley, ia sebenarnya cerdas, penuh imajinasi, bahkan sering menghibur teman-temannya dengan kelucuannya. Suatu siang, ketika Stanley akan menerima roti dari temannya, sebuah penggaris menepis tangannya. Seorang guru menuduhnya mengincar bekal orang lain dan mengusirnya. Ironisnya, setelah Stanley pergi, guru itu malah memakan habis bekal temannya. Guru itu terkenal rakus dan pemalas. Ia sering meminta makanan dari guru lain, bahkan dari murid. Dalam pelajaran pun ia kasar. Saat Stanley berselisih dengan teman sebangkunya, guru itu menyalahkannya. Ia dipaksa menulis dengan tangan kanan meski sebenarnya kidal. Untungnya ada guru Rosie yang baik hati. Dengan lembut, ia hanya menyuruh mereka bertukar tempat duduk. Stanley sangat menyayanginya, bahkan membacakan puisi di hari ulang tahunnya. Sebagai hadiah, ia mendapat sebatang coklat yang dibaginya dengan seluruh kelas. Ketika sekolah menambah jam pelajaran, murid diminta membawa bekal lebih banyak. Bagi guru rakus itu, ini kesempatan emas. Namun rencananya gagal saat bekal yang ia incar sudah habis dimakan. Ia justru menuduh Stanley sebagai biang keladinya. Sejak hari itu, Stanley menjauh dari teman-temannya saat jam makan siang. Teman-temannya akhirnya tahu bahwa orang tua Stanley sedang jauh, tak ada yang menyiapkan makan untuknya. Mereka pun sepakat membantu, bergiliran membawakan makan siang untuk Stanley. Agar guru rakus tidak ikut mengganggu, mereka berpindah tempat setiap jam makan siang. Guru itu berkali-kali gagal menemukan mereka, namun akhirnya mereka ditemukan. Guru itu mengusir Stanley dengan alasan tidak punya bekal. Bangkunya kosong, teman-temannya murung, dan selera makan mereka pun hilang. Ketika sekolah akan mengirim murid ke konser musik, semua teringat Stanley. Meski sulit, mereka berhasil menemukannya. Walau terlambat, ia tetap berlatih keras dan akhirnya terpilih tampil. Ia kembali ke sekolah dengan wajah berseri. "Besok aku punya kejutan," katanya. Keesokan harinya, ia datang dengan rantang berkarat. Isinya ia letakkan di depan guru itu sambil berkata, "Ini bekalku, sekarang aku boleh sekolah lagi kan?" Guru itu terdiam, malu sekaligus menyesal. Akhirnya ia menulis surat pengakuan dan mengundurkan diri. Konser pun digelar. Stanley tampil percaya diri di panggung, mendapat tepuk tangan meriah. Namun pulang ke rumah, ia ditampar pamannya karena dianggap lalai membantu restorannya. Di sanalah terungkap kedua orang tuanya sudah lama meninggal dan Stanley hanya dititipkan pada pamannya. Meski diperlakukan keras, Stanley tetap tabah. Malam itu ia mengumpulkan sisa makanan untuk bekal esok hari. Tidur di meja dapur beralaskan selimut tipis di depan foto orang tuanya. Ia menyalakan lilin kecil. Wajah ibunya begitu mirip dengan guru Rosie. Ternyata rasa sayangnya pada guru Rosie adalah bentuk kerinduannya pada sang ibu. Keesokan harinya, Stanley datang ke sekolah membawa bekal buatannya sendiri. Stanley pernah berbohong banyak hal. Lebam di wajahnya bukan karena berkelahi dan bekalnya bukan buatan ibunya. Namun kebohongan kecil itu adalah cara Stanley menjaga harga dirinya. Mungkin justru karena kebohongan itulah ia bisa tetap tersenyum, menjaga hati tetap optimis dan ramah di tengah hidupnya yang begitu keras.